Oke, bagaimana cara membuat kuis atau memasukkan kuis ke dalam slide materi yang sudah Anda buat. Pada PPT yang sudah Anda buat, di paling bawah, create slide baru. Buatlah slide baru. Kemudian, jika Anda sudah menginstal iSpring Suite, maka di PowerPoint Anda akan muncul menu baru namanya iSpring Suite. Diklik saja. Kemudian di sini ada tombol quiz. Silahkan Anda klik untuk masuk ke halaman untuk menambahkan kuis. Oke, akan muncul seperti ini. Di sini ada dua pilihan, create quiz atau survei. Untuk membuat kuis, pilih create quiz. Nah, jika tampilan sudah muncul seperti ini artinya Anda sudah masuk ke halaman untuk membuat pertanyaan-pertanyaan kuis. Di sini pertanyaan masih kosong, kita belum menambahkan. Untuk menambahkan soal, Anda bisa klik pada bagian menu di atas. Di bagian paling kiri ada menu question, tombol question. Ini bisa Anda klik. Nah, di sini ada bermacam-macam tipe kuisnya atau tipe pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan pilihan ganda, Anda dapat memilih multiple choice. Diklik saja. Nah, dalam membuat soal pilihan ganda, yang pertama kita lakukan adalah menuliskan pertanyaan pada kolom berikut. Kolom yang ada di bagian atas. Kita akan tuliskan pertanyaan pada kolom ini. Misalnya, siapakah nama tokoh berikut? Nah, di soal ini kita dapat memasukkan file berupa gambar atau video atau audio. Di bagian kanan, Anda akan menemukan tombol-tombol untuk memasukkan gambar, untuk memasukkan video, maupun audio atau suara. Nah, kita contohkan saat memasukkan gambar. Kita bisa klik tombol yang ada di sebelah kanan ini, seperti gambar ini. Kemudian akan muncul seperti Windows Explorer. Anda dapat mencari gambar yang sudah Anda simpan di komputer Anda. Tinggal di double klik saja gambar yang Anda pilih. Kemudian gambar akan masuk. Nah, nantinya gambar ini yang akan muncul pada bagian pertanyaan. Kemudian di bawahnya Anda dapat memasukkan pilihan jawaban. Misalnya ini pilihan jawaban pertama. Yang di bawahnya pilihan jawaban kedua. Kemudian pilihan jawaban ketiga ada di bawahnya. Dan juga jika Anda ingin menambah pilihan jawabannya, Anda dapat melakukan klik di bagian bawah. Di bawah pilihan jawaban yang terakhir. Misalnya seperti ini. Ini saya pilih, saya ketik Charles misalnya. Di sini ada, kita coba berikan pilihan jawaban yang salah. Nah,
di pilihan jawaban ini, Anda pun dapat memasukkan gambar. Terlihat di bagian kanan ada tombol untuk memasukkan gambar seperti tadi. Oke. Nah, yang di sebelah kiri di sini ada tombol untuk menentukan kunci jawaban. Nah, karena di pertanyaan saya ini kunci jawabannya adalah D, maka saya akan klik di pilihan nomor 4, yaitu pilihan jawaban D. Nah, di pilihan ganda ini, pilihan jawabannya tidak saya tuliskan A, B, C, atau D. Karena nanti pilihan jawaban ini dapat kita acak urutannya. Jadi yang A bisa jadi C, yang C bisa jadi B, dan seterusnya. Dengan cara di bagian kanan ada tombol centang yang di sebelahnya tulisannya shuffle answer. Ini artinya Anda akan mengacak pilihan jawabannya. Oke, kemudian di bagian kanan ada yang namanya slide option. Nah, ini pengaturan untuk setiap soal yang Anda buat. Di sini ada feedback. Ini berfungsi untuk menentukan feedback apa yang muncul ketika siswa menjawab soal. Nah, ketika kita pilih by result, berarti akan ada dua feedback yang akan muncul, yaitu saat jawaban benar, maka kalimat ini yang akan muncul. Saat jawaban salah, maka kalimat ini yang akan muncul. Anda pun juga bisa mengubah kalimat yang akan muncul dengan bahasa Indonesia atau kalimat yang Bapak Ibu masukkan di sini. Kemudian, jika Anda memilih by choice, maka feedbacknya dapat Anda masukkan di setiap jawaban. Jika siswa menjawab jawaban A, maka Anda dapat memberikan feedback. Maaf, jawaban yang tepat bukan Anton. Misalnya begitu. Atau Anda juga dapat memberikan feedback berupa penjelasan-penjelasan yang dapat membantu siswa di sini. Kemudian skornya, Anda juga dapat menentukan skor pada setiap pilihan jawaban. Jika by result, Anda dapat menentukan skor benar salah. Jika benar, misalnya di sini skornya 10. Jika salah, misal di sini 0. Ataupun Anda juga dapat mengubah skema penilaian atau scoring pada jawaban. Misalnya kita pilih by choice, kita dapat menentukan poin setiap pilihan jawaban. Misal jawaban A kita beri 0, jawaban B kita beri skor 1, jawaban C 1, jawaban D kita beri 10. Itu juga bisa. Nah, terserah Anda mau akan menggunakan sistem scoring yang seperti apa. Nah, setelah Anda masukkan pertanyaan, gambar, pilihan jawaban maupun pengaturan pada soal, Anda dapat klik slide view yang ada di sebelah kiri ini untuk melihat bagaimana tampilan butir soal yang telah Anda buat. Kita klik, kemudian akan muncul previewnya atau perhatiin jauhnya. Nah, Anda dapat mengubah layout atau mengubah tampilan soal di slide view ini. Misalnya,
pilihan jawaban akan saya taruh ke bawah, saya geser sini, saya atur ukurannya, kemudian gambarnya akan saya masukkan di antara kalimat soal, kalimat pertanyaan, dan kalimat jawaban. Kita atur di sini juga bisa. Jadi Anda dapat mengatur layout sesuai dengan kebutuhan. Anda juga dapat mengubah font, mengubah warna, mengubah ukuran huruf, dan sebagainya. Di sini ada menu yang seperti pada PowerPoint ya. Jika sudah, Anda dapat kembali ke form view. Oke, soal pertama sudah selesai dibuat. Kemudian bagaimana cara menambah soal nomor 2, nomor 3, dan selanjutnya. Anda dapat klik tombol question seperti tadi ya. Di sebelah atas kiri, tombol question. Dan juga untuk soal nomor 2 dan seterusnya, Anda dapat memasukkan tipe soal yang lain. Jadi tidak hanya pilihan ganda, Anda juga dapat mengkombinasikan dengan tipe soal yang lain. Misalnya, kita akan memasukkan soal angka atau matematika. Kita klik pilihan numerik di sini. Nah, bagian pengaturan soal tidak jauh berbeda dengan yang pilihan ganda tadi. Kolom soal tetap ada di sini. Kita dapat menuliskan kolom soal. Dan juga kita dapat menggunakan equation untuk pertanyaan matematika di sini. Kita coba. Misalnya kita akan menggunakan pecahan. Kita klik di sini. Kita tulis 1, kita klik di sini 2, setengah ditambah, kita pilih equation lagi untuk menambahkan pilihan pecahan. Oke, setengah ditambah setengah sama dengan, nah, kunci jawabannya agak berbeda dengan yang tadi. Di sini Anda dapat memberikan jawaban, kunci jawaban berupa angka, misalnya value is equal to. Jadi jawabannya adalah sama dengan, karena setengah tambah setengah adalah 1, saya ketik 1 di sini. Jadi kunci jawabannya adalah 1. Jika siswa menjawab selain angka 1, maka oleh sistem akan dianggap salah. Dan di bawah juga sudah ada seperti tadi, sistem penilaiannya. Jika benar, maka nilainya 10. Jika salah, nilainya 0. Saya buat default seperti ini saja. Selain itu, Anda juga dapat memberikan kondisi lain, jawaban lain jika memang ada alternatif jawaban. Di sini ada equal to, sama dengan, atau di antara, atau lebih besar dari, dan seterusnya. Oh ya, di sini Anda juga dapat memberikan batasan waktu menjawab di bagian slide option. Anda dapat klik di bagian limit time to answer the question. Jika dicentang, maka di sebelah kanan akan aktif. Yang ini artinya adalah batas menjawab pada soal ini adalah 1 menit. Jika Anda ingin mengatur soal ini maksimal dijawab 1 menit, maka Anda dapat mengatur di bagian ini. Kita klik slide view untuk melihat tampilan pada soalnya.
Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Anda juga dapat seperti tadi, Anda dapat mengatur tata letak soal dan juga penampilan soalnya. Saya buat seperti ini misalnya. Oke, soal nomor 2 selesai kita buat. Kembali ke form view. Oke, lanjut. Misalnya pertanyaan ketiga, saya akan membuat soal mengurutkan. Kita klik lagi tombol question di bagian atas kiri. Nah, di sini ada sequence. Ini kita akan memasukkan jenis soal mengurutkan. Kita klik. Nah, di bagian pertanyaan, seperti tadi, Anda dapat menuliskan perintah atau pertanyaan. Oke, misalnya kita akan memberikan pertanyaan kepada siswa untuk mengurutkan Pancasila. Sila ke-1 sampai ke-5. Misal kita tuliskan saja di sini Pancasila. Kemudian pada kunci jawaban kita tulis kalimat yang sesuai urutannya. Jadi kunci jawabannya adalah di bawahnya ini. Misalnya kita tulis 1, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, tulis persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini Anda dapat memberikan kalimat berapapun yang akan diurutkan oleh siswa. Karena Pancasila, kita masukkan 5 kalimat di sini. Jika nanti ada soal lain yang membutuhkan kalimat lebih dari 5, Anda dapat menuliskan di bawah ini, seperti tadi ya. Oke, kemudian soal keempat, misalnya kita akan masukkan soal dengan tipe menjodohkan. Nah, klik seperti tadi, tombol question di bagian atas kiri, kemudian pilih matching. Nah, soal keempat bertipe menjodohkan. Misalnya pertanyaannya adalah jodohkan provinsi berikut dengan ibu kota yang tepat. Oke, untuk pilihan jawabannya kita ketik di bawahnya seperti biasa. Kita tulis jawaban yang tepat. Jadi misalnya di sini saya tulis provinsi Jawa Barat. Maka di sini saya tulis pilihan yang benarnya, yaitu Bandung. Oke. Kemudian di sini misalnya Jawa Tengah. Di sini saya tuliskan Semarang.
Kemudian di sini saya tuliskan Sumatera Utara. Di sini saya tuliskan Medan misalnya. Nah, Anda juga dapat menuliskan lebih dari 3 jawaban. Misalnya akan provinsinya ada 5, Anda dapat menuliskan 5-5-nya, kemudian ibu kotanya ditulis ke-5-5-nya juga. Ataupun Anda dapat memberikan pilihan jawaban yang tidak memiliki jodohnya. Misalnya di sini saya akan berikan pilihan jebakan, misalnya Yogyakarta dan juga Makassar misalnya. Oke, kemudian di bagian slide option di bagian kanan Anda akan menemukan pilihan shuffle answer. Jika Anda centang shuffle answer ini, maka pilihan jawaban yang di sebelah kiri akan diacak dan juga yang di sebelah kanan akan diacak. Jadi ini pilihan provinsinya nanti akan diacak, kemudian pilihan ibu kotanya juga akan diacak. Tapi jika Anda tidak mencentang shuffle answer-nya, maka yang akan diacak hanya yang sebelah kanan, yaitu pilihan ibu kotanya saja. Untuk provinsinya tidak akan diacak. Jadi silahkan disesuaikan. Oke, selanjutnya Anda dapat memasukkan soal-soal yang lainnya ke dalam kuis ini dengan cara yang sama. Klik tombol question. Anda dapat memasukkan berapapun jumlah soalnya. Kemudian ketika Anda sudah selesai menginputkan semua soalnya, Anda dapat menuju halaman quiz result di sini. Nah, di sini Anda dapat memberikan pesan saat siswa melebihi passing grade ataupun kurang dari passing grade-nya. Nah, di sini Anda dapat menggantinya menjadi bahasa Indonesia. Misalnya saya akan tuliskan selamat. Kemudian ketika siswa gagal mencapai passing grade, saya akan menuliskan tetap semangat. Misalnya seperti itu, Anda dapat menuliskan kalimat sesuai kebutuhan Anda. Nah, kemudian bagaimana cara mengeset passing grade? Jadi berapa nilai yang harus ditempuh atau dicapai siswa agar memenuhi passing grade? Anda dapat mengaturnya di dengan pada menu properties di sini. Kemudian nanti pilih quiz scoring. Kemudian Anda juga dapat mencoba quiz ini atau mempreviewnya dengan cara klik preview ini. Ada tombol preview di sini. Kemudian jika Anda sudah yakin, Anda dapat klik save and return to course. Nanti akan kembali ke PPT Anda, yang artinya Anda sudah selesai menginputkan kuis pada slide materi Anda. Terima kasih.